Sapa pemirsa, Info Dunia kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Dewi Manik dan akan memberikan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Inilah Info Dunia selengkapnya untuk Anda. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengadakan kunjungan ke Indonesia sebelum ke Papua Nugini dan Kamboja. Meski proyek infrastruktur dalam gagasan sabuk dan jalan menjadi isu utama yang diangkat, ketegangan geopolitik dan rivalitas Tiongkok Amerika Serikat juga mewarnai kunjungan ini. Lawatan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi ke Indonesia menjadi kesempatan kedua negara menunjukkan persamaan sikap mengenai perang Israel-Hamas. Kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan pentingnya untuk melakukan deeskalasi. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Sementara Wang Yi mengkritik posisi Amerika Serikat yang dituduhnya sering menghalangi upaya mencapai gencatan senjata permanen di Gaza di Dewan Keamanan PBB. Both countries called for a ceasefire, and Retno Marsudi described Indonesia and China as having the same position on the issue as each other. And President Jokowi in turn expressed optimism that China would exert its influence to prevent a further escalation of conflict in the Middle East. Amerika Serikat akhirnya meloloskan pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2728 yang serukan gencatan senjata. Meski akhirnya juga mengatakan resolusi ini tak bersifat mengikat dan gencatan senjata tetap dikaitkan dengan pembebasan sandera oleh Hamas. Tak lama sebelum kunjungan Wang Yi ke Indonesia, lembaga riset yang bermarkas di Singapura, ICES Yusof Ishak Institute, menemukan bahwa Tiongkok kini menyalip Amerika Serikat sebagai mitra strategis pilihan di mayoritas warga negara-negara Asia Tenggara. Indonesia termasuk 7 di antara 10 negara ASEAN yang disurvei yang mayoritas warganya memilih Tiongkok bila diminta memilih antara Tiongkok dengan Amerika. About 73% of Indonesian strategic elites who were polled chose China versus only about 26% who chose the United States. And this is a big shift from previous years. I think last year the split was about 53% to China, 46% to the United States. Kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik di Gaza menjadi salah satu alasan utama di balik perkembangan ini. Muslim majority countries are even more supportive of China because China has in a way positioned itself as a good friend of the Arab and the Islamic countries, and it has supported really the establishment of an independent Palestinian state and has also criticized the US support for Israel. So in a way, China has been viewed as advocating the Palestinian cause, even though it is not willing to take on a very substantive role in the Middle East. Apa yang terjadi selepas perang Israel-Hamas masih menjadi tanda tanya. It's clear that as a country that has been long focused on issues related to Palestinian self-determination, Indonesia's foreign policy and perspectives toward regional partners has been shifted by the Israel-Hamas war. The question will just be how long-term this shift will play out, whether it's something that is sort of this moment or whether this is something more long-lasting. Analis mencatat pergeseran preferensi Indonesia ke Tiongkok dalam survei lebih dilandasi kekecewaan terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, bukan perbaikan citra Tiongkok secara organik. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah kota New York memasang alat pemindai senjata dalam beberapa bulan mendatang di setiap stasiun kereta bawah tanah atau subway. Tercatat Maret lalu terjadi banyak kasus kekerasan yang juga melibatkan senjata api dalam kereta bawah tanah New York. Tahun 2022, sebuah tembakan mengenai langsung 10 orang di dalam kereta bawah tanah atau subway. Sang pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Maret lalu sebuah pertikaian antara dua pria berakhir dengan tembakan senjata di dalam kereta. Kasus-kasus kekerasan seperti ini memicu kekhawatiran publik New York terhadap keamanan sistem kereta bawah tanah. Pemerintah kota New York baru-baru ini merespon dengan rencana pemasangan alat pendeteksi senjata api di stasiun kereta bawah tanah. Go ahead, Mike, walk through. That's a real gun.
but it doesn't have the firing pin in it. We'll be publishing the impact and use policy for electromagnetic weapons detection systems here in New York City. This kicks off the 90-day waiting period before this type of technology can be tested and used in our city to help keep New Yorkers safe. Data kepolisian NYPD per Februari 2024 sebut tindak kriminalitas di subway menurun 15% dibandingkan Februari tahun 2023. Meski demikian, secara psikis, warga New York tidak merasa sepenuhnya aman. Data kriminalitas di kereta bawah tanah subway masih tergolong tinggi berdasarkan data dari pengelola kereta MTA per tahun 2023. Termasuk diantaranya adalah serangan fisik yang terjadi 1,5 kali per hari. Di luar isu kriminalitas, para pengguna kereta subway masih harus juga berhadapan dengan berbagai isu lainnya, termasuk isu tunawisma yang semakin marak, isu kebersihan, dan juga isu hama tikus. Meski dihadapkan dengan isu-isu tadi, namun pengguna kereta subway masih tergolong ramai, meski angkanya masih mencapai 70% dari angka pra-pandemi. Dibandingkan kota-kota megapolitan dunia lainnya, minat penggunaan sistem kereta New York belum bisa dikatakan sepenuhnya pulih pasca pandemi. The world, I'm thinking like Seoul or Paris or London, Shanghai. They've seen their ridership rates, recover completely and now exceed pre-COVID. In some instances, we have not. We are at about, I think, 70%, which is a slower rebound than what you see internationally. Kasus penembakan senjata secara statistik hampir jarang terjadi di subway. Meski demikian, isu ini jadi sorotan secara umum yang mempengaruhi persepsi masyarakat soal keamanan mereka secara umum. Pemasangan pemindai senjata ini menurut analis jadi salah satu upaya agar masyarakat merasa aman dan angka pengguna kereta kembali seperti sedia kala. I get why, the mayor wants to be out front on this issue. I get why the governor wants to be out front on this issue. I get why the MTA wants to be out front on this issue, right? They're trying to recover ridership. Sebelumnya, Gubernur New York berinisiatif terjunkan lebih dari 1.000 personel aparat keamanan untuk melakukan penjagaan dan pemeriksaan tas di stasiun kereta tersibuk New York. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Negara-negara Afrika Barat mendorong pembangunan jaringan jalan raya utama yang menghubungkan 5 negara dari Pantai Gading hingga ke Nigeria. Menurut Bank Pembangunan Afrika, proyek jalan raya yang disebut koridor Abidjan-Lagos ini akan menjadi penggerak ekonomi bagi negara yang terlibat. Ni Anan Ofori adalah seorang pemimpin adat dan penjaga tanah di wilayah Gais di luar ibu kota Ghana, Accra. Komunitasnya akan menjadi bagian dari pembangunan koridor Abidjan-Lagos sepanjang 1.028 km. Dan terowongan jalan raya sepanjang 3 km akan melintasi wilayah komunitas ini. Having a tunnel in your area, which is one of the first in West Africa, is going to increase the value of our area, the lands and so on. And many people would like to invest in that area. Koridor ini merupakan proyek jalan raya transnasional yang bertujuan menghubungkan 5 negara Afrika Barat, yakni Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, dan Nigeria. Tujuan utamanya menurut Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS adalah untuk menyediakan lapangan kerja dan menciptakan koridor ekonomi yang bergerak cepat di antara negara-negara itu. Diprakarsai tahun 2013 oleh kelima negara, proyek ini telah melalui serangkaian studi dan evaluasi untuk mengembangkan desain jalan raya 6 lajur. Proyek ini akan menghubungkan kota-kota, pelabuhan, dan bandara yang paling layak di subkawasan ini. So the whole project objective is looking at how we integrate the economies of the West African community. We are looking at cross-border and improving cross-border trade. We're looking at improving economic and social activities between the communities in the corridor. Masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan, termasuk cara menjalankan satu jalan raya di beberapa negara dengan sistem bahasa dan kerangka hukum yang beragam. Menurut ECOWAS, pembangunan proyek ini dapat dimulai paling cepat tahun 2025. The whole of 2024, we will be on the market looking for money.
if it so happens that a section attracts financing immediately, nothing stops us from starting. Rencana ini memiliki visi melakukan koneksi di masa depan ke negara-negara lain dengan menciptakan jaringan 9 jalan raya di seluruh benua Afrika yang membentang dari Kairo di Mesir ke Cape Town di Afrika Selatan dan dari Dakar di Senegal ke Djibouti. Menurut ECOWAS, langkah berikutnya adalah menghubungkan kota Dakar ke koridor Abidjan-Lagos. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, di Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, wisatawan Tiongkok bisa masuk tanpa visa selama 14 hari. Namun dengan meningkatnya jumlah migran yang masuk secara ilegal di Amerika, sejumlah wakil rakyat ingin memperketat syarat masuk bagi wisatawan Tiongkok ke wilayah Amerika Serikat. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak 2019, Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara yang merupakan wilayah Amerika Serikat menawarkan izin bebas masuk bagi warga negara Tiongkok selama 14 hari untuk mendorong sektor pariwisata. Pre-pandemic, it was close to 45 to 48% of tourists that come to the Commonwealth are from mainland China. 185,000 people. Namun anggota DPR dari Partai Republik, Neil Dunn, menyebut program ini jadi celah bagi pengunjung dari Tiongkok melakukan kegiatan ilegal, mulai dari transaksi narkoba hingga mengumpulkan intel dari pangkalan militer AS di wilayah sekitar. It was an honest thing to try, but it becomes a loophole that the Chinese take advantage of. Dalam surat yang ditujukan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan bersama 31 rekannya dari Partai Republik mendesak agar wisatawan Tiongkok diwajibkan mengajukan visa untuk masuk ke kepulauan ini. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tidak menanggapi upaya konfirmasi VOA. September lalu, sedikitnya 12 warga Tiongkok ditangkap ketika mencoba masuk ke Guam secara ilegal menggunakan kapal dari Pulau Saipan dalam Kepulauan Mariana. That's where Anderson Air Force Base is. And so, yeah, there's reason to be concerned, obviously. Akhir tahun ini, Keamanan Perbatasan ajukan penyaringan elektronik yang masih akan mengizinkan wisatawan Tiongkok masuk tanpa visa. Namun ini dianggap masih tak cukup. You can't do that. You can't allow anybody into an American territory without a visa, preferentially just because you want tourist business. Palacios terpilih sebagai gubernur dengan janji kampanye untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi Tiongkok dan mencoba menarik turis dari sekutu AS seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Wilayah yang dipimpinnya kehilangan pemasukan sekitar $1 miliar ketika Tiongkok melakukan lockdown yang melarang wisatawan masuk ke Saipan. Kekhawatiran terhadap peningkatan arus masuk migran Tiongkok ke Amerika Serikat juga terjadi di perbatasan selatan Amerika Serikat dan salah satunya adalah di California yang jumlah migran Tiongkok masuknya meningkat 99% di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya menurut data Perlindungan Perbatasan AS. Alasan mereka beragam, namun desakan ekonomi menjadi faktor utama bagi para migran ini untuk masuk ke Amerika Serikat. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih masih setia bersama kami Sinpo Dunia. Informasi selanjutnya, pemirsa, data Bank Dunia menunjukkan kewirausahaan digital membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi dan akses internet telah menekan kemiskinan di Nigeria. Tapi menurut Bank Dunia masih ada kesenjangan gender digital karena lebih kecil kemungkinan perempuan mendapatkan akses internet dibandingkan pria. N. Ajufo menjalankan sejumlah bisnis penjualan online di ibu kota Nigeria, Abuja. Bisnisnya dikenal sebagai dropshipping, model bisnis di mana produk dijual secara online tanpa perlu fasilitas fisik tempat produk tersebut disimpan dan diproses. Bisnis ini melibatkan pengelolaan inventory e-commerce dan pemasaran afiliasi di mana ia mempromosikan produk online untuk beberapa bisnis lainnya. N memulai bisnis online ini tahun 2022 dengan modal kurang dari $50 atau Rp780.000. Let's say I started with 50,000 naira. So today I can tell you the percentage has increased to over 150% of income coming in from the business.
Kisah sukses Anne mengandalkan akses internet, ponsel bagus, media sosial, dan pengeluaran sekitar $6 atau Rp95.000 per bulan untuk langganan data. When it comes to showcasing my business online, internet access has done most of it, 80% of it. Without the internet, we won't be able to do any of those things. Bagi banyak orang seperti Anne, internet berarti ada lebih banyak pendapatan dan peluang. Laporan Bank Dunia Januari 2024 mengungkapkan, kawasan Afrika Sub-Sahara mencatat peningkatan pengguna internet sebesar 115% antara tahun 2016 dan 2021. Menurut Bank Dunia, ini mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 7% di Nigeria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Opportunities are bound in terms of the benefit for e-commerce, benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Terlepas dari manfaat tersebut, menurut Bank Dunia, kaum perempuan di Afrika Sub-Sahara memiliki lebih sedikit akses ke internet dibanding pria. Laporan ini juga mengatakan ada 37% lebih kecil kemungkinan perempuan menggunakan layanan internet seluler dibanding pria. Dan perempuan di wilayah pedesaan paling terdampak oleh kurangnya akses digital. Once they cannot have means of, accessing the internet or data becomes much out of their reach, they become deprived. In fact, they become deprived educationally, they become deprived in terms of skills, and once all of these things, they become deprived in terms of having access to basic information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind. Menurut Komisi Komunikasi Nigeria, mereka telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan digital gender, seperti pelatihan keterampilan digital dan program kode bagi kaum perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, para ahli menyarankan pemerintah Nigeria meningkatkan akses bagi kalangan akar rumput untuk mendapatkan internet dengan harga terjangkau, sehingga lebih banyak perempuan bisa ikut berperan dalam perekonomian digital. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, di negara bagian Texas, Amerika Serikat, masyarakat membuat kloningan hewan peliharaan kesenangan mereka agar hewan yang identik secara genetis tersebut bisa hidup setelah hewan kesayangan mereka mati. Namun, kloning hewan masih pro dan kontra di Amerika Serikat. My original cat was named Chai, and she was what I can only explain as my soulmate pet. I have never had a relationship with an animal like I did with her in my life ever before or since. Ikatan emosional pelatih hewan Kelly Anderson dengan kucingnya begitu kuat, sehingga ia memutuskan untuk mengkloningnya. I struggled with depression when I had her. She saved my life more times than I can count. So it was very rough when she passed. Kelly pergi ke Viagen Pets and Equine, sebuah perusahaan kloning kucing, anjing, dan kuda yang berbasis di Amerika Serikat. Upon receiving the sample, we'll do a cell culture. We use a portion of the cells we've preserved to create cloned embryos, and then those are transferred to surrogate moms, and then from there it's a normal pregnancy period. Butuh waktu 4 tahun untuk mengkloning kucingnya. Kelly mengatakan meskipun lama, menunggu kucing itu datang, ibarat setitik cahaya di dalam kegelapan. When I got the call that they had actually finally cloned her, I think I was in shock more than anything. Belle has different markings and her personality is different. I love her so much and she is definitely like my heart cat, but it's not the same connection at all. And I never expected that or never wanted that. So the feedback that we get is that, the temperament and personality is quite similar, but they are still going to be their own unique individual. Cloning tidaklah murah. 6 tahun yang lalu, Kelly membayar $25.000 atau 390-an juta rupiah. I definitely took out a loan because I don't have that kind of money laying around. I'm just a broke dog trainer. I'm not Paris Hilton. Selebritas Paris Hilton menggunakan Viagen untuk mengkloning anjingnya dan menghasilkan 2 anak anjing baru. Musisi Barbara Streisand juga mendapatkan 2 anjing hasil cloning dari Coton de Tuileries kesayangannya. Kelly, yang memiliki akun Instagram untuk Belle bernama Clone Kitty, mengatakan meskipun ia dapat banyak cacian di media sosial, ia tidak menyesal.
It was never about resurrecting her or reincarnating her. It was, I just wanted a piece of her to carry on. Belle is that small piece of her. Kelly juga memiliki DNA dari anjing Siberian Husky miliknya, Ghost, yang disimpan di Viagen dengan harapan dia dapat mengkloningnya suatu hari nanti. Isu cloning hewan, baik untuk penelitian maupun komersial, masih menjadi pro kontra di Amerika Serikat. Sebuah survei pada 2018 oleh Statista menunjukkan 51% responden menganggap cloning hewan salah secara moral, dan hanya 40% yang menganggapnya bisa diterima. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Nah, pemirsa, apakah kamu penikmat kopi? Istilah kopi tubruk pasti sudah tak asing karena sudah menjadi tradisi dan membudaya menikmati dengan cara diseduh. Namun, kopi tubruk kini dapat dinikmati pecinta kopi di San Francisco Bay Area yang dapat merasakan nikmatnya kopi tubruk Indonesia sambil makan arem-arem. Kedai kopi ini menyajikan kopi dari petani Indonesia dengan pemanis gula aren dan pandan, serta memperkenalkan Indonesia kepada warga Amerika Serikat setempat. Pada awal pertama kali kita buka coffee shop ini, hari pertama kita cuman menghasilkan $100 hari itu. Kita berempat menangis bersama dan bertanya-tanya apakah ada harapan ya ke depannya. Ternyata pecinta kopi di San Francisco Bay Area menanggapi positif kehadiran Kopiku, kedai kopi yang menyajikan kopi Indonesia. Menurut Amanda Cinitra, salah satu pemiliknya, kini mereka dapat meraup penjualan $600 hingga $700 per hari, bahkan lebih besar di akhir pekan. Kita menyuguhkan single origin kopi dari Indonesia. Jadi karena saya sadar ya ketika saya berkecimpung di dunia kopi di Amerika, ketika saya berbicara dengan orang-orang di sini, mereka selalu punya persepsi kopi Indonesia itu robusta. Kopi Indonesia itu kurang enak. Kopi yang murah, yang curah, yang dipakai oleh brand-brand yang memakai banyak sirup di kopinya. Membidik pangsa pasar pecinta kopi sejati yang mencari kopi spesial, Kopiku juga ingin mempromosikan Indonesia. Memakai biji kopi Beaneka, perusahaan pemanggangan kopi yang mereka dirikan sebelumnya, Kopiku hanya memakai kopi yang dibeli langsung dari petani di Indonesia. Jadi selain kopi, saya juga dan partner kita bertujuan untuk promosi budaya Indonesia, kuliner Indonesia, tempat-tempat travel di Indonesia. Jadi itu juga untuk mengangkat nama Indonesia secara keseluruhan melalui kopi. Kedai kopi yang terletak di pusat kota San Francisco ini juga menyajikan camilan khas Indonesia seperti arem-arem dan kopi tubruk. Jadi kita mau promosi gitu. This is cara orang Indonesia minum kopi. Simple. Nggak perlu mesin, air, dan kopi jebur. Yang juga berbeda, kopi yang ditawarkan tidak memakai banyak sirup. Mereka hanya memakai sirup gula aren dan pandan yang dibuat sendiri. Stephanie Lil, warga Amerika yang baru pertama mencoba kopi pandan, dibuat terkejut dengan rasanya. It's got that roasty, melty flavor that you want in a coffee. It just has that warm vibe that you want. I'm not sure what flavor it is, but there's my tea right there. And it just has a warm feeling. It's good stuff. Kopi khas Indonesia lainnya adalah avocado coffee yang khusus dicari Feni Hartono di kedai kopi ini. I'm so proud as Indonesian. Bangga banget karena orang Amerika itu suka sekali minum kopi, dan kopi Indonesia sangat terkenal juga ya. Diakui Amanda, setiap hari selalu ada pelanggan yang memberikan apresiasi sehingga ia yakin kopi Indonesia akan semakin dikenal di Amerika. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.